Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Andreas. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai CST atau jaringan saraf tiruan. Yang pertama, apa itu CST? CST merupakan sebuah prosesor yang terdistribusi secara paralel yang dibuat dari proses sederhana yang punya kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berupa pengalaman dan dapat digunakan untuk proses lain. CST ini juga merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang mencoba untuk kinerja otak manusia. Prinsip-prinsip kinerja saraf tiruan yaitu satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot dan ketentuannya, sebuah penambah untuk penyembelahan sinyal input, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output dari neuron. Fungsinya ini membatasi jarak amplitude yang diperoleh oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Nah, ini prinsip-prinsip jaringan saraf tiruan seperti gambar di bawah ini. Sedikit saya membaca menjelaskannya. Nah, ini menerima masukan dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubung masing-masing adalah W1, W2, dan 3. Impuls neuron yang dijumlahkan menjadi net X1, W1 plus X2, W2 plus X3, W3. Misalnya impuls ini diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y F net. Apabila nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah bobot. Nah, ini arsitektur jaringan saraf tiruan pada CST. Neuron akan dikumpulkan dalam sebuah lapisan disebut dengan neuron layer. Banyak neuron pada lapisan dihubungkan dengan lapisan lainnya. Informasi yang dapat pada sebuah neuron akan disampaikan ke semua lapisan-lapisan yang ada, mulai lapisan masukan sampai dengan lapisan tersembunyi atau layar. Pada jaringan saraf tiruan ini, 3 lapisan bukanlah sebuah struktur umum karena beberapa jaringan saraf ada yang tidak memiliki lapisan tersembunyi. Nah, ada 3 jenis arsitektur dari jaringan saraf tiruan, yaitu pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan multi layer net. Yang ketiga, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Yang pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Dalam jaringan saraf tiruan dengan satu layer neuron diorganisasi dalam bentuk layer-layer dalam bentuk paling sederhana dari jaringan saraf tiruan dengan satu layer mempunyai sebuah input layer dari node sumber di mana informasi diproyeksikan ke output layer dari neuron yang tidak bisa sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan adalah tipe forward input layer dari node sumber tidak dihitung karena tidak ada perhitungan yang dilakukan. Jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net merupakan jaringan dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi dari layer. Jaringan multilapis ini memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan jaringan lapisan tunggal, namun pelatihannya itu mungkin lebih rumit ya. Ini ada yang ketiga, jaringan kompetitif layer net. Jaringan saraf ini merupakan jaringan tiruan yang sangat besar. Interkoneksi antara neuron pada lapisan ini tidak ditujukan pada arsitektur seperti jaringan yang lain. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif atau sering. Atau sering pula disebut dengan prinsip winner takes all, yang menanglah yang mengambil semua bagian. Nah, sedikit kelebihan dari CST, jaringan saraf tiruan mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu, dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar. Nah, kekurangannya itu kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi, kurang mampu melakukan operasi akor matematik, operasi logika dan simbolis. Proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Ini manfaatnya ini dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk aplikasi. Yang pertama, identitas dan kontrak untuk kontrol kendaraan, natural resource management, pengambilan keputusan teknologi video seperti chess, poker, backgammon, dan lain-lain. Pengenalan pola
seperti radar, pengenalan zat, pengenalan objek, diagnosa medis untuk mendeteksi penyakit kanker, dan sebagainya lainnya. Ini model neuron yang nanti akan menjadi studi kasus ya nanti. Nah, kita lewati saja. Nah, fungsinya ini fungsi tidak biner hard limit. Rumusnya ada Y sama dengan 0 jika X lebih kecil sama dengan 0, Y sama dengan 1 jika X lebih besar dari 0. Fungsi tidak biner threshold. Ini adalah fungsi bipolar. Fungsi pola dengan threshold, kemudian fungsi linear identitas, fungsi sigmoid biner. Nah, ini contoh studi kasusnya. Ada X1, X2 dan Y. X1 nya 1100, X2 1010, Y-nya 1000. Nah, makin nggak biner ya. Nah, ini kita hasil dari yang sebelumnya tadi berhasil mengenali pola X1, X2 net, Y1 sama jika net lebih besar sama dengan 0, 0 jika net lebih kecil dari sama dengan dari 2. Nah, seperti yang tampilannya. Nah, kurang lebih ya seperti ada di tampilan hasilnya. Nah, ini untuk problem ORD berhasil mengenali pola X1, X2 net dan Y1 jika net lebih besar sama dengan 1, 0 jika net lebih kecil sama dengan 1. Nah, problem X1 dan net X2 berhasil mengenali pola X1, X1 net Y1 jika net lebih besar sama dengan 1, 0 jika net lebih kecil dari 1. Nah, nah ini problem XOR. Ini kan, nah ini gagal tampilannya ini. Karena tidak cocok seperti yang ditargetkan ya. Jadi hasilnya ini gagal. Nah, untuk solusinya XOR X1, X2, X1, X2 bukan sebuah layar tersembunyi. Nah, inilah yang disebut di layar tersembunyi untuk solusinya. Nah, sekian, terima kasih, tidak saja. Saya ini cepat ya karena saya memakai rekaman yang gratis dari terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.